Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang Rasul yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad SAW memiliki kepribadian yang sangat mulia. Seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ia pun berkata, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nabi Muhammad SAW selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dalam kehidupan sosial, beliau memiliki sifat kepedulian yang sangat tinggi kepada sesama manusia maupun lingkungan sekitar. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Beliau sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Oleh karena itu, beliau sangat peduli terhadap yatim piatu dan juga mengasihi fakir miskin. Setiap budak yang masuk Islam dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi Muhammad pernah membebaskan seorang budak yang bernama Zaid bin Harisah dan menjadi anak angkatnya. Beliau memiliki kepribadian yang rendah hati dan peduli kepada sesama tanpa membedakan derajat. Beliau lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dikisahkan, suatu hari Khadijah meminta tolong kepada Nabi Muhammad SAW untuk membelikan buah delima. Waktu itu bukan musim buah delima. Dengan susah payah Nabi Muhammad SAW berhasil mendapatkan sebutir buah delima dengan harga yang mahal. Dalam perjalanan pulang, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang lelaki yang terlihat bingung dan sedih. Nabi Muhammad bertanya, "Mengapa engkau sedih, saudaraku?" Dengan enggan, laki-laki itu menjawab, "Istriku sedang hamil. Ia meminta buah delima. Seharian aku mencari kemana-mana, tetapi aku tidak mendapatkannya. Dia pasti sangat sedih." Laki-laki itu tertunduk dan meneteskan air mata. Tanpa berpikir panjang, Nabi Muhammad SAW memberikan buah delimanya kepada lelaki tersebut. Laki-laki tersebut sangat senang dan berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad kemudian pulang. Sesampainya di rumah, beliau menceritakan semua kejadian yang baru dialaminya kepada Khadijah. Mendengar cerita suaminya, Khadijah diam. Ia kemudian tersenyum dan berkata, "Kalau memang buah delima itu engkau berikan kepada orang yang membutuhkan, aku ikhlas. Inilah sedekah kita." Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang sangat memuliakan istri-istrinya. Beliau adalah sosok yang pengertian dan selalu bekerja sama dengan istrinya dalam mengerjakan berbagai hal dalam rumah tangga. Beliau selalu adil terhadap istri-istrinya. Suatu ketika dikisahkan Nabi Muhammad SAW pulang di pagi hari. Beliau tidak menemukan sesuatu pun yang bisa dimakan. Makanan yang mentah juga tidak ada karena Aisyah belum pergi ke pasar. Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, "Belum ada sarapan ya Humairah?" Humairah merupakan panggilan Nabi Muhammad kepada Aisyah.
Kemudian Aisyah menjawab, belum ada apa-apa ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun berkata, jika demikian aku akan puasa hari ini. Nabi Muhammad SAW juga peduli terhadap tetangganya. Aisyah, istri Nabi Muhammad, juga merupakan pribadi yang suka berbagi dan peduli kepada sesama. Suatu ketika Aisyah memasak gulai untuk dibagikan kepada tetangganya. Melihat hal tersebut, Nabi Muhammad menyambut dengan gembira. Nabi Muhammad bertanya, apakah semua tetangga sudah engkau berikan bagiannya? Apakah tidak ada yang terlewatkan? Rasulullah khawatir jika ada satu tetangga yang terlewatkan. Nabi Muhammad SAW bertanya lagi kepada Aisyah, wahai istriku, apakah si fulan juga telah engkau berikan jatah gulainya? Aisyah pun menjawab, belum, dia itu Yahudi dan aku tidak akan mengiriminya gulai. Mendengar jawaban Aisyah, Nabi Muhammad SAW berkata, kirimilah, walau Yahudi, ia adalah tetangga kita. Mendengar perkataan Rasulullah, Aisyah bergegas memberikan gulai kepada tetangga Yahudi tersebut. Walau berbeda keyakinan pun, tetangga merupakan kerabat terdekat kita. Begitu sifat Nabi Muhammad SAW yang tetap peduli walau berbeda keyakinan. Beliau tidak memandang suatu kaum dengan berbeda. Rasa kepedulian yang dimiliki Nabi Muhammad SAW tidak terbatas kepada sesama manusia saja. Akan tetapi, beliau juga peduli kepada lingkungan sekitar yang ditempatinya. Hal tersebut sesuai dengan peran Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad hadir untuk memberikan kasih sayang kepada bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Contoh kebaikan yang Nabi Muhammad berikan kepada manusia untuk menjaga alam sekitar, yaitu ketika beliau mengirim pasukan ke Mu'tah. Beliau berpesan kepada pasukannya, jangan sekali-kali kalian membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua. Janganlah kalian hancurkan rumah-rumah, serta janganlah kalian menebang pohon. Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa santun dalam menyampaikan kebenaran. Beliau selalu santun saat bicara. Dalam bertutur kata, Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan kefasihan dan keindahan. Tidak berbicara dengan spontan, tetapi penuh dengan persiapan. Beliau terkenal akan kefasihannya dalam bertutur kata dan teratur penjelasannya. Nabi Muhammad SAW juga santun dalam perbuatannya. Beliau selalu santun terhadap sesama, selalu menghormati dan mengasihi. Beliau selalu mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak bersedekah dan membantu terhadap yang berada dalam kesulitan. Beliau selalu mengajarkan kita untuk selalu peduli terhadap sesama umat. Beliau juga santun dan bijak dalam mengambil keputusan. Beliau selalu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memutuskan segala sesuatunya. Nabi Muhammad juga tidak pernah salah menentukan sikap karena beliau adalah orang yang sangat bijaksana. Itulah beberapa pribadi Nabi Muhammad SAW yang peduli terhadap segala sesuatu. Beliau adalah sosok orang yang berakhlak sempurna. Kepribadian beliau harus kita teladani dan kita jadikan pedoman hidup. Cukup sekian. Bila ada salah kata mohon maaf. Silahkan subscribe, like, dan komen supaya channel ini lebih berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.